Halo guys, selamat datang di channel aku. Ada Bagus. Kali ini akan menceritakan cerita horor lagi yang berjudul Noni Belanda. Oke, langsung saja. Pagi sekali aku sudah di kantor setengah 6. Belum ada satupun karyawan kantor yang datang kecuali supir kantor yang memang tinggal di kantor untuk menjaga kantor. Kemarin si bos menyuruhku datang pagi untuk pergi bersamanya mengajukan gambar rencana sebuah perpustakaan di satu institut seni daerah selatan Jawa Tengah. Sore kemarin bos mengatakan kepadaku akan berangkat dari kantor jam 6 pagi agar sampai di tujuan tidak terlalu siang. Setelah aku tunggu cukup lama, bos tak kunjung datang sampai ditelepon pak sopir dan ternyata si bos lupa kalau mau keluar ke kota pagi-pagi denganku. Alhasil pukul 7 bos baru sampai di kantor Semawi, satu kantor yang sama ketemu Cici. Kami segera berangkat diantar pak sopir dengan membawa berkas gambar dan rencana anggaran yang sudah aku siapkan sebelumnya. Perjalanan cukup jauh menurutku, sekitar 4-5 jam dari kota Semarang ke arah selatan Jawa Tengah. Perjalanan cukup lancar. Sekitar pukul setengah 12 siang kami sampai di Institut Seni yang kami tuju. Institut Seni. Turun di area parkir institut ini, ku jumpai pohon-pohon yang besar dan rindang. Kontur tanah antar jalan dan bangunan naik turun seperti perbukitan. Kuperhatikan sekitar, terasa sangat nyaman seperti kembali ke kotaku sendiri. Entah kenapa aku selalu suka dan rindu dengan kota ini. Kota yang seakan aku selalu terpaut di dalamnya. Padahal tak satupun sanak saudara di sini. Kuperhatikan pepohonan besar sekitar. Beberapa penghuni pohon seakan menyapaku ramah. Seakan mereka menganggukkan kepalanya tanda menyapaku. Aku sedikit merasa heran, tak seperti biasanya. Mereka terlihat bersahabat. Semakin perjalanan mendekati bangunan institut samar dari kejauhan. Kudengar suara gamelan. Tanganku sudah sedikit bergerak tanpa aku sadari. Gerakan mulai menari. Sontak segera ku pegang tanganku dan menyimpulkannya di depan. Aku berbicara sendiri. Dalam benakku, dengar itu hanya anak seni yang berlatih gamelan, tenang mencoba mengendalikan. Cukup jauh dari pikiran mobil, aku berjalan di belakang Pak Bos yang akhirnya sampai di sebuah bangunan agak tua yang digunakan untuk bangunan kantor administrasi dosen institut seni ini. Masuk ke bangunan, disambut sebuah lorong yang kanan kirinya digunakan untuk ruangan dosen. Pak Bos segera disambut dengan satu karyawan administrasi dan segera dipanggilkan para dosen yang akan melihat gambar dan rencana anggaran. Aku hanya turut menunggu dan melihat ke kanan kiri sampai kutangkap sekelebat bayangan putih yang berjalan samar di ujung lorong yang agak gelap. Aku masih menganggap hanya pandanganku yang dari luar terkena cahaya matahari dan masih menyelesaikan diri dengan ruangan yang teduh. Sampai aku lihat lagi bayangan ini seolah jalan pelan dari ujung lorong menuju arahku. Aku yakin ini bukan manusia karena terlalu samar. Ku perhatikan dari bawah lantai tak terlihat kaki, hanya sebuah gaun putih berenda yang menyapu lantai. Semakin ku lihat ke atas, dia seorang wanita cantik bule, bergaun putih berenda indah, berambut gelombang, berwarna coklat kemerahan dengan hiasan topi kecil berbunga dan memakai kain putih. Sama persis dengan noni Belanda pada zaman dahulu, sangat cantik, putih dan pucat. Aku hanya terdiam terpukau melihatnya. Yang sesaat dia menghentikan langkahnya, tersenyum tipis padaku. Aku hanya bisa membalasnya dengan anggukan. Ya, akhirnya pandanganku terpecahkan oleh suara bos yang mengajakku ke ruangan dosen. Kami disuruh menunggu sebentar di ruang ini. Aku dan si bos masuk. Sempat kulihat lagi sosok noni Belanda tadi. Dia seolah melayang ke arah berlawanan dan menjauh. Aku hanya melihat bagian punggung payungnya. Sesaat dosen yang akan mengkoreksi gambar sudah datang. Segera aku jelaskan semua desain gambar yang sudah aku buat. Setelah gambar ACC dan berupa ada yang tak diganti speknya. Gantian Pak Bos yang membicarakan masalah anggaran. Iseng-iseng aku melihat ke arah pintu yang menuju lorong. Oh, betapa kagetnya aku dapati noni tadi sudah berdiri di depan pintu seolah menungguku. Dia masih tersenyum tipis kepadaku. Ku sembunyikan rasa kagetku agar tak tampak ekspresi terkejut aneh ketika dilihat Pak Bos. Karena Pak Bos sepertinya akan berbincang agak lama. Aku mencoba berkomunikasi dengan noni Belanda tadi dengan mencuri pandang ke arah pintu. Kutanyahi apa maunya, kenapa mondar-mandir di bangunan ini, dan kenapa mendekatiku. Adakah yang ingin dikatakan? Tapi tak ada jawaban darinya. Dia hanya menundukkan pandangannya dan
terlihat meneteskan air mata. Baiklah, aku tidak akan menanyai lagi. Mungkin itu membuat dia resah. Sampai pengajuan rencana gambar dan rencana anggaran biaya yang kami ajukan selesai, Noni Belanda ini masih menungguku depan pintu. Aku keluar dari ruangan bersama bos dan dosen institut tadi. Aku katakan pada Noni Belanda, aku akan pulang apa dia ingin mengantarku sampai depan institut. Tapi Noni menggelengkan kepala dan mengangkat kepala tangannya menunjuk ujung lorong terdalam dari bangunan ini. Seolah dia memberikan jawaban dari banyak pertanyaanku tadi. Aku melihat sosok hitam besar yang tak begitu jelas dari kejauhan lorong. Sepertinya Noni tidak bisa mau kemanapun karena sosok ini. Noni Belanda mengantarku sampai ke pintu bangunan ini saja. Dia terus melihatku dengan tatapan kosong. Melihatku yang berjalan menjauh dari tempatnya berdiri. Aku dan Pak Bos menuju masjid untuk sholat zuhur. Dalam perjalanan ke masjid, aku masih disambut para kunti yang bergelautan di pepohonan yang rindang itu. Dari jauh masih terdengar suara latihan gamelan para mahasiswa. Di depan masjid ada sebuah bangunan yang kosong, entah belum jadi atau memang ditinggalkan. Kulihat sesosok mahasiswa menari di dalamnya dengan pakaian khas penari mengikuti alunan gamelan. Mungkin dia penari salah satu tempat atau mahasiswa tak kasat mata. Aku juga tak tahu, entahlah. Aku segera sholat dan ketika keluar dari masjid, penari tak kasat mata ini sudah berada di sisi samping masjid. Sepertinya dia ingin mengajakku menari. Oh tidak, aku buru-buru menuju mobil kantor yang sedang ditunggu Pak Bos. Sekian. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.